seluruh peserta Rakornas, para kepala daerah tingkat provinsi, inspektur daerah, serta seluruh tamu undangan yang hadir di kota Jakarta ini. Secara khusus kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Dalam Negeri atas kepercayaan kepada Jakarta untuk menjadi tuan rumah Rakornas ini dengan tema penguatan sinergi pembinaan dan pengawasan dalam rangka mendukung keberhasilan program strategis nasional serta pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terbaik 5 Provinsi Kalimantan Barat. Terbaik 4 Provinsi Sumatera Barat. Terbaik 3 Provinsi Bali. Terbaik 2 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terbaik 1 Provinsi DKI Jakarta. Ketua KPK Pak Setio yang hadir di sini. Ini sebenarnya reuni kembali saya dan beliau. Karena beliau dulu kami sama-sama di Papua. Beliau sebagai Direktur Reserse Kriminal Khusus yang berbiasa menangani kasus korupsi, dan kebetulan saya sebagai Kapolda ya. Jadi reuni di sini. Ya. Terima kasih. Kemudian Pak Aris Marsudiyatto belum datang. Kita memang undang khusus Badan Pitsus, karena Badan Pitsus ini powerful, pengawas pembangunan dan bisa melakukan investigasi langsung di bawah Presiden. Ini ada Wakil Menteri, ada 3 sekarang di Kemendagri, memang wilayahnya luas. Ibu Dr. Ika Luhut, terima kasih Ibu, dari Papua beliau. Kemudian juga ada Wamenko Bapak Bima Arya Sugianto. Rekan-rekan mungkin sudah paham kalau Ibu Ripka pengalaman daerahnya juga cukup tinggi. Pernah dia lama birokrasi di Papua, pernah jadi PJ Bupati Yalimo, lagi rame-ramenya. Inspektor ini harus memiliki komunitas sendiri, tapi tidak berarti eksklusif untuk tujuan berkomunikasi, sharing best practices, sharing pengalaman, dan saling tukar-menukar informasi atau apapun juga. Itulah kemudian saya minta waktu mulai zaman Irjennya Pak Tomsi, saya sampaikan buatlah forum inspektorat, mulai dari kegiatan formal paling nggak setahun sekali, kalau bisa 2 tahun sekali, kumpul langsung supaya terbentuk ada semacam esprit de corps di kalangan inspektorat.
Kemudian yang kedua, buat juga kadang-kadang acara informal, entah gathering kayak apa, yang penting jangan satu aja, mentang-mentang dari Jakarta. Tapi kalau sudah sampai ke tempatnya Bapak Setio, Ketua KPK, itu nggak ada lagi mundur ya, nggak ada nego-nego, cuma satu aja, proses jalan. Kalau aktif masih bisa. Oleh karena itu perlu saya sampaikan kepada daerah mengaktifkan, memanfaatkan para inspektorat. Nah, khusus berkaitan dengan inspektor sendiri, dekat-dekat juga pandai memainkan peran supaya bisa dipakai oleh kepala daerahnya. Hal yang baik kepala daerah juga pengen juga dibantu. Tapi gak pengen dihianati, hati-hati. Pisau mata Tuhan. Nah, untuk bisa dibantu dari pusat, itu diserahkan kepada Bapak. Tingkat provinsi, gubernur, selain kepala daerah, wakil pemerintah pusat di daerah. Dan kemudian diberikan sejumlah instrumen untuk membuat dia menjadi efektif menjadi wakil pemerintah pusat daerah. Contoh misalnya untuk APBD kabupaten kota, yang mereviewnya gubernur, yang mereview biasanya melibatkan hanya Bapeda. 3, 2, 1. Tahun 2015 hingga 2020 total Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah atas majunya aplikasi sistem informasi pengawasan keuangan desa. Untuk itu, pengelolaan keuangan desa membutuhkan pengawasan yang sistematis, efektif, dan berbasis risiko. Jumlah desa yang besar serta keterbatasan sumber daya pengawasan aktif menyebabkan pengawasan kurang efektif, baik lokus maupun substansi. Pendekatan audit berbasis risiko menggunakan teknologi informasi menjadi pilihan solusi yang rasional. Sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2020, BPKP bersama Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Siswa Skodes versi 1.0 sebagai alat bantu pengawasan. Update terbaru pada Siswa Skodes versi 2.0 adalah 1. Penambahan aspek anomali data dalam peningkatan skor risiko desa untuk pengambilan sampel audit. 2. Koneksi multidata meliputi tahun Pemda database. 3. Pembagian tugas tim dan akses user berdasarkan kewenangan. 4. Output berupa laporan hasil audit yang didukung 41 kertas kerja audit. Dan 5. Monitoring progres audit serta review berjenjang. Siswa Skodes menjadi titik awal dalam penerapan continuous audit, continuous monitoring atas pengelolaan keuangan desa dengan Skodes sebagai sumber data utamanya. Siswa Skodes, Baik, solusi selanjutnya cerdas pengawasan kita keuangan desa. lanjutkan dengan sesi foto bersama. Dan baru sampaikan, kita udah bukan sesuatu yang baru. Di KLKL ini ada juga seperti Kemendagri. Tahun ini kami pernah 50%, nanti kami dikurangi, tapi tidak akan dulu, dan tidak bekerja, dan buktinya mereka jalan. Waktu zaman COVID jangan lupa loh, kita pernah working from office hanya 25%, kenapa? Yang 75%-nya working from home. Saya bilang it is not working, but resting at home. Senang. Kenapa itu bisa jalan? Saat itu saya kira anggaran untuk penanganan COVID dan ekonomi itu di atas 1.000 triliun, ya. Dan banyak terjadi pengurangan fiskal kementerian lembaga serta di daerah, semua difokuskan kepada untuk menjadi. Ini peran
auditor internal sekarang berdasarkan prinsip-prinsip standar internasional. Kenapa kita diperlukan organisasi? Karena kita independen. Kan lepasnya semuanya. Kita bisa melihat lebih luas dari atas. Tidak seperti masing-masing dinas, tidak seperti kementerian lembaga, tapi kita bisa lihat keseluruhan. Makanya harus kita kuasai pemerintahan ini. Ilmunya harus lebih pintar. Ini perlu juga untuk kepala daerah. Kalau milih-milih aktif itu harus yang lebih pintar dari yang lain. Karena dia yang bisa harus menguasai semuanya. Nah sekarang ini apa ya semuanya itu aja, compliance, assurance. Ini ada satu angkatan saya yang batch 39 angkat tangan. Itu sudah angkat tangan Mbak Nurlin ya. Ya, karena saya pada saat sebagai inspektur di inspektorat di Kementerian Pertanian, saya langsung ambil sertifikat CGCAI gitu, dan bertemu dengan banyak para inspektur di tingkat kabupaten dan kota lainnya. Saran saya Pak Samadi ikut juga, gitu. Biar lengkap, ada CGCAI, ada JRFA, macam-macam lah. Tinggal masuk waktunya saja. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah jadwal saya akan menyampaikan beberapa hal ya, terkait peran inspektorat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berbicara masalah tindak pidana korupsi, ya, saya yakin semua sudah paham apa itu korupsi. Jadi saya juga tidak akan berbicara tentang teori, tapi saya akan mencoba menyampaikannya secara empiris saja. Pengalaman yang sama-sama sudah kita tahu, yang sudah kita pahami. Nah, lembaran pertama selalu saya buka dengan indeks persepsi korupsi. Kenapa ini saya penting? Ya, karena indeks persepsi korupsi ini memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap persepsi yang ada dari luar, dari dalam, bahwa suatu negara yang indeksnya masih kecil berarti korupsinya masih besar. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat, dan saya yakin semua tahu, skornya adalah 37. Kemudian saya sandingkan lagi dengan MCP, atau yang saya sudah rubah menjadi MCSP. Jadi kalau dulu itu monitoring, Center for Prevention, ini juga sudah dilakukan. Kemudian cerita tentang integritas, ya, yang meskipun ini kadang-kala justru orang yang berintegritas malah dipinggirkan, nggak dikasih jabatan, nggak dikasih kesempatan, gitu, malah dianggap orang aneh. Ya. Coba diulangi pertanyaannya. Ini fenomena Bapak Ibu semua. Ya, bahkan ada yang menyampaikan si A itu sok-sok dia integritas. Padahal kalau dikasih jabatan basah, tenggelam dia di air, basah kuyup dia, akan memanfaatkan situasi itu dengan segala macam penyalahgunaan. Belum dicoba. Ya. Nah, ini kondisi yang di lapangan. Kemudian akuntabel, ya, transparan, akuntabel itu adalah jargon yang selalu disampaikan oleh banyak pihak. Bersih, ya, patuh, baik, ya, kira-kira seperti itulah. Semuanya berangkat dari sebuah kegiatan yang namanya profesional. Gitu. Nah, ini sebagai sebuah pedomannya. Tapi faktanya, kenyataan di lapangannya seperti apa? Dan tindakan-tindakan moral atau tindakan-tindakan perilaku yang kemudian mendapatkan hukuman disiplin. Gitu. Meskipun hukuman disiplin ini tidak terlalu dirasakan, tidak terlalu nyentuh, bahkan tidak terlalu berpengaruh. Karena apa? Sanksinya mungkin ringan.
Nah, oleh karena itu mungkin perlu dikaji kembali, ya, PP itu apakah masih sesuai tidak dengan kondisi saat ini, ya, sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah, mungkin sekali waktu Pak Irjen perlu mengkompilir semua sanksi yang pernah diberikan kepada ASN, ya, sanksinya, pelanggarannya apa, sanksinya apa, kemudian perjalanannya bagaimana, pelaksanaan dan efeknya atau dampaknya terhadap lingkungan pekerjaannya bagaimana. Ya, sehingga untuk bisa melakukan kajian bahwa menjadi modus unggulan dalam rangka perbuatan tindak pidana korupsi. Ya, kenapa? Mungkin dianggap paling gampang PPJ. Bicara aturan sudah banyak, e-katalog sudah versi 6, ya. Kemudian lelang, proses pengadaan dan lain-lain semuanya sudah ini. Tapi tetap saja banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Nah, permasalahan paling berat kalau kemudian justru ini diijon di awal, ya, PBJ. Ini uang negara yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk membuat suatu kegiatan, yang kegiatan itu yang pertama harus dilakukan secara prosedur. Kemudian yang kedua dilakukan dengan target kualitas maksimal. Gitu. Ya, tetapi kan berbeda kalau strukturnya itu jelas dan tegas. Gitu. Nah, ini apa? Instrumen-instrumen yang bisa digunakan antaranya adalah bisa melakukan pengendalian terhadap lingkungan, melakukan penilaian risiko, memberikan informasi dan memantau serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat memantau. Gitu. Bahkan ya sekarang mungkin akan lebih ditingkatkan lagi dengan peran yang disampaikan oleh Pak Mendagri tadi, perannya Pak Irjen, ini akan mudah-mudahan lebih kuat lagi, ya, lebih powerful bahasanya seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini, ya saya sampaikan bahwa di slide berikutnya, gitu. Peran inspektorat itu yang pastinya adalah melakukan konsulting, kemudian melakukan pengawasan. Ini kegiatan yang jamak sudah dilakukan oleh para inspektur, oleh para pemeriksa atau auditor. Gitu. Dalam rangka apa? Melakukan pengelolaan atau audit, kemudian review, evaluasi, dan pemantauan. 4 kegiatan penting, kegiatan utama yang bisa dikerjakan selain ada kegiatan-kegiatan pemerintah daerah berlomba-lomba. Apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden di Astagita, ya, bahwa Indonesia Emas 2045, coba berbondong-bondong, bergelora, dipercepat, gitu. Meringankan tugas pemerintah pusat, gitu. Ya, 2045, misalkan salah satu provinsi lah, kita canangkan Indonesia Emas bukan 2045, tapi 2040. Kenapa tidak? Sumber daya ada, ya, baik manusia, anggaran semuanya ada, bisa saja itu kita lakukan. Ya, tinggal bagaimana komitmen dari masing-masing Bapak Ibu semua untuk melakukan harapan-harapan. Karena apa? Sejatinya korupsi itu bisa dicegah, bisa ditolak. Gitu. Karena kita punya kewenangan, punya kekuasaan, punya kemampuan untuk mau atau tidak. Ya, jadi kalau cerita mau, gitu, ditunggu oleh Pak Wamendagri, ditunggu oleh Pak Kapisus, Pak Irjen, keberanian untuk bisa menjaga, ya, kehormatan dan marwah dari masing-masing institusinya atau lembaganya. Oleh karena itu, inspektorat harus berdiri bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai penuntun moral aparat pemerintah. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Ya, sedikit saya tambahkan, tadi Pak Irjen menggambarkan ada logo baru. Ya, kalau nggak salah gambarnya burung. Ya, logo itu pernah saya buat
Irjen Kemendagri. Slide yang terakhir. Ya, kurang lebih seperti ini nih logo saya nih Pak. Ya, jadi sama dulu sistem informasi saya juga banyak. Dulu saya bikin klinik Sultan, klinik konsultasi pertanian. Pada saat saya di klinik pertanian, banyak saya membuat kegiatan-kegiatan yang bisa menampung, kemudian memberikan sebuah keyakinan dan kepercayaan kepada seluruh pegawai. Serbu berkali-kali dan tidak tembus. Lalu akhirnya di tahun 16 berapa, 64 nggak salah, tembus oleh suku Mansu. Tembus padahal itu dibom, saudara gitu, bukan dibom ya, ditembak dengan meriam nggak tembus. Diserbu pakai tentara nggak tembus, tapi tembus. Kemudian suku Mansu itu ditanya, selamat ya, Anda bisa menembus. Bagaimana caranya Anda bisa menembus? Teknologi apa? Apakah dengan meriam? Apakah dengan tangga? Ataukah menggali? Oh, enggak, gampang. Caranya gimana? Sogok aja penjaga pintunya. Paham ya? Jadi, ada berapa inspektur di sini? 1.500. Meski berjuang dan punya keyakinan bahwa Indonesia akan maju, dan para inspektur adalah ujung tombak yang akan menjaga ini, katakan saya. Bismillah ya, saya doakan semua diberi kekuatan, kemudahan, kelancaran untuk mampu menegakkan aturan dan integritas. Amin. Kalau seandainya tukir nggak keluar, masuk surga insya Allah. Amin. Jangan astagfirullah. Siapa sudah alumni SQ, katakan angkat tangan. Big Y. Lingkar ketiganya Grand Y. Artinya orang ini pergi haji nggak? Ada Grand Y-nya? Pergi. Sholat? Ke gereja? Ya ke gereja. Ke pura? Ya ke pura. Grand Y. Betul. Lingkar duanya Big Y. Orangnya terhormat, pangkatnya, jabatan, baik hati, mulia, ramah, tapi pusat orbitnya cuan. Ada nggak? Orangnya pergi haji, sholat, doa, kalau jalan semua dari. Masih tahu karena Anda semuanya mau meninggal dunia. Suami istri Anda meminta Anda jadi orang yang soleh dan solehah. Yes or no? Saya izinkan mewakili ayah Anda yang membesarkan Anda. Boleh? Izinkan saya mewakili ibumu yang menyusuimu. Boleh? Izinkan saya mewakili kakekmu yang dulu bangga ketika kau jadi cucunya. Boleh? Izinkan saya mewakili ayah dan ibu yang menatapmu yang bangga pada seorang inspektur. Boleh? Al-Fatihah untuk ayah dan ibu. Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga berkah malam ini terutama Anda ya. Terus real time. 74% keliru memilih orang yang cocok jadi inspektur. Betul. Contoh, iman. Mana iman? Ini real. Dia adalah trainer favorit ISQ, namanya Iman Herimansyah. Kemudian saya angkat dia jadi direktur. Saya tanya, dia soleh, sholat 5 waktu, loyal, baik hati, jujur. Kalau juga sangat tergantung dengan leadership atasan Anda kan? Benar ya? Nah, ketika leadership Anda goncang, leadership tim atasan Anda goncang, Anda harus terus dengan sistem, bukan karena leadership, tapi karena nilai-nilai integritas. Nilai-nilai integritas seperti cincin yang diikat dengan besi atau emas yang kuat, disitulah disebut dengan nilai-nilai keimanan. Paham ya? Ya, sehingga dia, ya orang mau berbuat apa
tahu cara menjawab no dengan sopan. Dia bisa itu mengatakan say no dengan sopan. Dan justru Anda akan punya harga diri. Jadi kunci perubahan itu adalah tanamkan values seperti saya ceramah sekarang. Apa yang saya ceramahkan? Values. Kemudian kedua sistem, contohnya sistem rekrutmen, ya. Kemudian sistem katakanlah untuk peningkatan jabatan itu semua sistem, tapi kuncinya adalah leadership. Nah, tiga itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau di Singapura kuncinya sistem. Sehingga kita kalau membuang sampah di sampah nggak berani karena kena denda. Di Jepang, tapi kalau begitu orang Singapura itu kebatan dia buang sampah. Kenapa? Karena bukan values. Jepang values dia. Meskipun dia dimanapun dia tetap bersih. Karena kombinasinya kekuatannya bukan pada sistem tapi pada values. Nah, Indonesia adalah values sistem leadership. Karena itu malam ini saya diundang, saya menanamkan di bidang values sistem. Saya enggak, silahkan, baik kita bisa akan kuatkan values atau belief system. Yang kedua, saya akan kuatkan leadership. Leadership berapa? Leadership yang berbasis kepada values. Semoga menjawab. Renungkan di klaster mana kita saat ini berada, di posisi mana kita berada. Ini penting ya, untuk kemudian tentu harapannya setelah kegiatan Rakornas yang di mana kita langsung mendapat arahan, penjelasan dari Pak Mendagri dan para narasumber yang luar biasa, yang sangat berkompeten, kredibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Bima Arya Sugiarto. Tepuk tangan buat beliau. Yang juga sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Tepuk tangan buat Pak Salmade Mahendra, Pak Presiden Salmade Mahendra. Yang kami hormati Bapak Asisten 1 Sekda Provinsi Aceh. Sebanyak 2 daerah provinsi dengan tingkat penyelesaian di atas 90%, sebanyak 14 daerah provinsi dengan tingkat penyelesaian temuan 70 sampai 90%. Sebanyak 11 daerah provinsi dengan tingkat penyelesaian temuan 60 sampai 70% dan sebanyak 11 daerah provinsi dengan tingkat penyelesaian kurang dari 60%. Kami berharap agar penyelesaian TLHP dari temuan Dirjen Kemendagri dan kementerian lembaga tersebut dapat diselesaikan sesegera mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Bapak Wakil Menteri dan hadirin yang kami hormati, beberapa catatan penting dari para narasumber selama Rakornas Binwas tahun 2025 ini adalah sebagai berikut. Pertama, dari Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai keynote speech yang disampaikan pada saat acara pembuka Rakornas Binwas, penegasan peran strategis dan peran penting APIP dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu pertama, pencegahan pelanggaran baik pidana maupun administrasi serta perilaku anggota 2030. Saya percaya bahwa saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanatkan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi kita semua. Amin. Atas nama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengukuhan diawali oleh Ketua Friksi. Ini topinya. Terpilih tadi jadi Ketua Friksi, para pengurus Forum Inspektur Daerah, para Inspektur Provinsi, Kota Kabupaten Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Ketika kemarin kami mendampingi Pak Mendagri memasuki ruangan, kami kaget Pak Mahendra. Nggak menyangka acaranya semegah dan sebesar ini. Barusan ketika kami masuk, kami kembali kaget. Nggak menyangka di penutupan jumlahnya masih sama banyaknya. Dan isi ke Pak Irjen tadi, biasanya kalau penutupan itu setengahnya aja udah bagus Pak. Ini ternyata yang berkurang, yang menyesuaikan para wagub sangat bisa dipahami. Tetapi para inspektur provinsi, kota, kabupaten masih bertahan sampai ujung. Mengapa ada yang mampu untuk terus di depan? Menapa ada yang selalu ketinggalan? Nah, ini hasil perenungan saya Bapak Ibu. Matrik inovasi. Bagaimana menjelaskan ini? Kira-kira begini. Orang itu pada dasarnya bisa dibedakan dari sikapnya terhadap 2 hal. Pertama adalah sikap kita terhadap lingkungan kita. Yang kedua, sikap kita terhadap perubahan. Ada orang-orang yang sangat egois, yang dipikirkan hanya diri sendiri, kepentingan kelompok atau kepentingan dirinya. Tetapi di sisi yang lain, dimensi horizontalnya, ada orang-orang yang hidupnya, waktunya, energinya berpikir hanya untuk orang lain, bukan dirinya. 4 itu ada di negara yang berhasil melesat meninggalkan kelas menengah. 1 adalah visi nasional yang beyond generation, dilanjutkan dari presiden-presiden, perdana menteri ke perdana menteri. Yang kedua adalah membangun kemandirian, merintis jalan sendiri, tidak ditentukan oleh negara lain. Yang ketiga dan keempat, ini porsinya para inspektur, pemerintahan dan kepemimpinan yang efektif, dan kolaborasi dan inovasi.
Tidak mungkin kita bisa menjadi negara maju walaupun punya visi yang dahsyat, walaupun punya cita-cita mandiri, tetapi pemerintahnya tidak efektif. Atas nama Pak Menteri Dalam Negeri tentu sangat mengharapkan keberadaan Fitsi ini bukan saja membuat koordinasi sharing best practices menjadi lebih intens, tetapi ini adalah circle of esteem, lingkaran yang saling menguatkan, lingkaran yang saling menjaga, lingkaran yang saling mengingatkan, dan lingkaran yang sama-sama saling mendorong dan mendoakan. Fitsi, insya Allah Bapak Ibu, adalah sarana Bapak Ibu untuk berikhtiar